anu tak cek ya. Dapat ya ini tapi yang peringkatnya tinggi ya. Yang merasa mengundang paling banyak siapa? Yang beli tiket paling banyak? Pahu 20 14 itu Bu. Oh, nah. Yang tercatat di sini yang sukses beli tiketnya 35. Dan itu adalah cara bagaimana cepat naik peringkat manajer dan direktur. Kalau Bapak Ibu kepingin manajer atau direktur cepat, kalau ada info apa langsung beli tiket sebanyak-banyaknya buat mitra Anda. Orang lupa ke mitranya wong. Ya, buat mitra Anda. Nah, setelah jenengan punya tiket banyak, baru mitra-mitra ditawari atau diajak. Dari 2015 saya rebutan sama orang yang beli tiket 15 ini, 35 ini. Berarti tidak ada yang di atas 35 ya? Ada? Nggak ada, tak kasih hadiah. Karena ini peringkatnya tinggi, maka saya nggak kasih hadiah. Yang beli tiket ke saya 35 tiket ini namanya Pak Nasikan, Direkturnya Indonesia. Silakan ke sini Pak. Karena sudah direktur, saya tidak kewajiban ngasih hadiah, tapi ngasih hadiah mitranya. Ini mitranya semua, kecuali yang tidak. Terserah dengan mau sampai jam berapa. Saya tahu kalau yang dipakai bahasa tiket terbanyak saya nggak ngasih hadiah maksudnya. Kata beliau sama-sama berserta dilarang saling mendahului. Bapak Ibu saya hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya kurang tepat kalau saya hari ini menyampaikan suatu pengalaman tentang produk, pengalaman tentang lapangan. Ada yang lebih dasar dulu Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu dihadiri seorang yang dulu beliau itu seorang penjahit dan teman saya. Teman saya sudah kayak adik saya, kayak keluarga saya. Cuma dia lebih muda daripada saya. Dan beruntungnya lagi Bapak Ibu ini, ada satu orang ini yang dari dulu itu selalu ketemu saya. Ketika 2015 saya ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu. 2015 ini saya ketika itu posisi di daerah Pandes. Ini kebetulan ada saudara saya masih dekat dengan rumah saya, namanya Mbak Hesti. Tahu persis karena waktu saya di Purwosari, lalu saya tinggal di Pandes. Di tahun 2015 itu saya hanya punya sepeda hotel. Kadang naik motornya itu motor butut. Saya ingat, motor butut. Terus saya dapat info itu bukan mengalir dari beliau langsung, Bapak Ulum ini. Beliau ini orang yang sangat baik banget. Saya yakin mitra yang ada di sini semua mitranya beliau. Maka beli tepuk tangan sekali lagi. Karena atas terselenggaranya acara di tempat ini sejak yang pernah ada dan sekarang juga karena ini sakti beliau. Dan saya yakin Bapak Ibu semua ini di sini yang hadir, saya yakin satu pun, secuil pun tidak ada yang tidak mengatakan milagros dahsyat, tidak ada. Milagros dahsyat yang tahu seperti itu. Ada yang dari Kudus lain seperti ini ada seorang yang punya impian. Saya pengen punya anak. Kenapa? Orang itu, dia orang sangat bayani, namanya Ustaz Asrofi. Itu baik. Kenapa? Teman dekatnya satu lebih. Dia itu tidak punya keturunan. Sudah lama nikah, nggak ada keturunan. Dapat info tentang milagros bahwa milagros ini bisa untuk sananya punya keturunan. Akhirnya beli milagros diminum yang si istri sama suaminya.
Akhirnya nggak lama hamil. Dan testimoni ini ditulis banyak dari mitra-mitra saya ataupun juga baca di lapangan. Artinya apa? Dari yang punya penyakit paling ringan sampai punya penyakit paling mematikan, itu saya sudah ada di lapangan. Saya ingat di Solo ini, maaf saya dari rumah ke Solo. Saya cerita dulu nih tentang Dahsyat dan Milagros. Ada orang sakit di Solo, dikasih obat apa saja, tidak sembuh. Dia masih sangat muda, punya anak satu masih TK. Istrinya ini tidak bisa kerja karena ngurusin suami. Suaminya tidak bisa jalan karena sakit, bangun tidak bisa. Udah tidur aja terus, makan disuapi apa-apa dilayani. Akhirnya saya datang ke sana, ternyata saya nawarkan Milagros ini bermaksud dia biar beli. Ternyata dia itu punya anak aja makannya uyah, garang. Sampai saya dengar cerita dari tangganya, "Mak, aku mbak jadi lawi uyah terus, Mak." Nangis saya. Saya nangisnya kenapa? Karena selama ini dia ngasih makan anaknya itu lauknya itu garang. Sampai anaknya ngomong, "Mak, aku mbak jadi lawi uyah terus." Akhirnya saya kasih Milagros satu dus. Saya pulang mau jual ke sana, tapi saya masak tak kasih. 1 minggu kemudian saya ke sana. Ternyata orang yang tadinya sudah bertahun-tahun tidak bisa bangun dari tempat tidur, dia sudah bisa pergi ke kamar mandi sendiri, dia bisa mandi sendiri. Apa nih? Saya nggak sampai hati tadi mau menyampaikan. Istrinya ini tiap hari ini rogoh potnya itu ambil kotorannya. Karena kotoran udah nggak bisa keluar sendiri. Jadi istrinya itu selalu rogoi gitu. Pakai sarung tangan dipakai licin-licin. Koyo apa susah yang itu. Lalu dengan Milagros satu dus dia bisa buat air normal, pipis normal, bisa sholat, bisa mandi sendiri. Saya bilang dengan hati saya, akan saya lanjutkan Milagros ini lalu sampai kemana-mana. Ini semuanya. Dari itu saya jalan lanjut sama itu. Lalu dari saya sering tahu datang ke tempat saya jam 3 malam, datang ke tempat saya karena saya kerjanya jahit. Anak saya kalau orang mengatakan oh anak paling banyak, siapa saya anaknya punjul rolas anak orang. Nah ini sih loh. Saya dia S. Anakku ini punjul rolas. Dan ketika saya kembali Milagros ini, dulu saya masakan sama Pak Ulum ini. Dan saya sama Mas An naik motor datang ke tempatnya Pak Ulum. Pak Ulum itu baru sekitar 8-7 bulan. Saya 7 bulan, Pak Ulum kira-kira ya kurang lebih ya mungkin 9 bulan. Pak Ulum tetap dia pakai motor ke tempat saya pakai motor itu tiba-tiba beli mobil. Lalu Mas An tuh bilang, "Cer," dia mendangi saya sih. Pak Ulum sekarang istrinya jadi nyonya. Maksudnya wong desa mobilnya bojone Pak Ulum itu tiba-tiba nganggo pakaian gamis semapi pedot sama mobil baru. Lalu Mas An bilang, "Cir, Pak Ulum saiki bojone jadi nyonya." Aku lagi masuk ke nyonya apa kan? Berarti bojone tuan takul. Terus saya bilang sama Mas An, ya mungkin 1 bulan lagi kita juga istrinya jadi nyonya. 1 bulan kemudian Mas An beli mobil, saya beli mobil di bulan yang sama. Berarti Pak Ulum beli mobil, Mas An beli mobil sama saya. Dan saya ini orang yang nggak ngerti, orang mengatakan saya hati sombong. Mobil pernah saya sebelum pandemi itu sampai 6 mobil saya. Sampai mobilnya di terang dia mati, motornya rolas. Tapi bukan saya terus kepuli mobil banyak, enggak. Ini ada saksinya nih Mas Abu Hair ini. Mas Abu Hair ini punya kang lewat 2 mobil atas nama orang, digawe atas nama orang. Oh nggak bisa langsung orangnya itu. Disuruh terus ke saya balik ke DP, kasihan tak. Ada lagi nggak Pak Nasur, kan balik ke DP. Tak
mobil malah orang banget temennya Pak Wik ini. Mobilnya nggak balik satu, sama uangnya 70 juta, nggak balik. Nah setelah pandemi ini loh Pak Ibu, nggak ngerti ya kenapa? Setelah pandemi ini kok nyaman-nyaman saja. Jadi kayak nggak ada pergerakan. Mungkin saat ini Bapak Ibu, adanya Pak Ulu membuat acara di sini ini, nanti kita akan kembali lagi. Kata Pak Gus Borono, sudah saatnya kita nanti yang kemarin kita pandemi jual asetnya dijual. Tapi sekarang saatnya nanti udah beli kata beliau. Nah Pak Gus Borono itu punya cerita. Kalau jadikan mau tahu ceritanya, saya kasih tahu. Tapi kalau tidak mau, saya tidak kasih. Siapa yang ingin dengar cerita dari Agus Purnomo, tolong katakan saya. Wah, saya kasih tahu. Tapi jenengan nanti apa ya? Ya, yang capek sendiri nanti. Tapi capek sendiri. Yang suami nggak ngerti capek atau tidak jalan. Pak Gus Purnomo ini cerita tentang coklat. Vitae. Aku rasa beli Vitae. Di sana di coklat. Coklat ginseng. Coklat ginseng aja ya. Dia kalau nawarkan orang itu langsung suruh yang punya suami istri maksudnya suruh beli 4 kotak. Dia pokoknya kalau kamu mau beli ini harus 4 box. Kenapa saya bilang kamu harus beli ini 4 box? Kalau dia cerita, kenapa kaisar dulu, raja-raja dulu itu punya selir sampai 90 selir, kok bisa ngatasi? Ternyata ada ramuannya. Ternyata yang punya selir sampai banyak itu dari mulai Patih ke sana. Orang jur prajurit enggak punya selir, enggak kuat ya, boyoke pelencong deh. Tapi dia punya ramuan. Dan ketika si Patih raja kaisar itu makan ramuan itu, maka dia selalu muda. Kene dinggo, hari-hari kan ada dolanan manuk. Selesai kabeh. Dan boyonya tidak masalah. Wih, mana apa masih oke. Ramuan itu ternyata ada di coklat ginseng yang dari Milagros lagi beli ke orang. Dan dia sudah nyoba sendiri. Dia nyoba 4 box 1 bulan. Setiap hari istrinya satu saset kan ada 2 keping. Istrinya 1, dia 1, istrinya dia 1. Ternyata dia waktu usia kawinan ngenten anyar itu orang seperti saya sama Gus Purnomo itu sehari itu sampai 5-12 kali per hari. Itu ketika dia usianya 40 ke sana sudah enggak tiap hari 5 kali ke atas, enggak kuat. Boyoke pelencong. Tapi setelah dia makan coklat ginseng itu Agus Purnomo, dia setiap hari itu bisa 1-5 kali per hari. Itu gitu terus. Dan si istrinya bisa keluar sampai berkali-kali. Dan boyoknya tetap tidak ada masalah. Testimoni itu dia bilang ini benar-benar ramuan kaisar. Maka kalau kita kepengen makan ramuan kaisar zaman dulu itu, sekarang ramuan itu ada di Milagros yang bentuknya coklat yang begitu dasar banget. Kemarin saya baru dapat testimoni luar biasa. Sabun yang tadi Mbak Ana bilang tadi. Saya ngantar sabun sama Mbak Ana ke Wonosobo. Baru setengah bulan. Ya, setengah bulan atau 1 bulan lah kira-kira. Kemarin dia pesen produk bilang, terus saya mampir ke sana. Karena dia di warungnya, saya di luar. Saya tidak melihat kalau wajah dia itu kita tidak melihat. Lalu akhirnya bilang sama saya, sabunnya itu gimana tuh sabunnya? Loh emang kenapa? Sabun itu khasiatnya api korasi. Maksudnya dia itu suruh saya lihat adai gitu.